kita coba belajar pembuatan report. Jadi sebenarnya penjelasan aja. Kemarin sudah sempat kita jelaskan, tetapi ada kendala teknis, terutama suara kemarin tidak muncul. Jadi yang di YouTube ini sebenarnya saya lakukan ulang aja penjelasan. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan, pertama kali kalau Anda membuat report, saya tidak akan menjelaskan kondisi untuk menambahkan report viewernya melalui extension dan apa namanya nuggetnya. Jadi nanti coba cek di video selanjutnya. Jadi kalau sudah, yang pertama kita menambahkan dataset, ya sama seperti yang sudah kita tambahkan sebuah dataset new item. Kemudian di sini nanti pilih dataset ya. Jadi cari aja dataset. Seperti ini ya. Defaultnya nanti dia akan counter dataset 1, 2 sesuai dengan counter nama angkanya ya, karena tadi sudah ada dataset 1, jadi di sini dataset 2. Oke, kalau sudah, dataset itu mewakili sebenarnya sebuah tabel yang ada di MySQL Anda ya, yang ada di MySQL Anda. Contoh di sini, sebentar, saya akan aktifkan dulu MySQL saya melalui Laragon. Kemudian di sini ini, jadi dia dataset itu nanti bisa dikatakan database-nya ya. Jadi database sumber datanya, contoh di sini saya pakai dbPost ya. Oke, di dbPost ini ini seperti ini. Tidak semua nanti ini dibuat di dataset, tetapi ya disesuaikan aja kebutuhannya ya. Tapi secara umum khusus untuk tipe data itu nanti harus disamakan, disesuaikan ya. Contoh seperti kemarin kalau tabel barang desainnya untuk tipe-tipe datanya sama, nanti disamakan juga. Kalau untuk nama disamakan juga boleh, tidak boleh, tetapi saya sarankan kalau bisa ya sama saja, dibuat sama, tetapi tidak keharusan. Oke, contoh di sini dataset yang sudah kita buat. Nah, ini kemarin tabel barang. Nah, di dalam dataset ini ada data tabel. Data tabel itu bisa disamakan dengan ini, tabel di dalam sebuah database Anda. Ya, caranya buat klik kanan, add, di sini pilih data tabel. Ya, setelah data tabel nanti akan muncul seperti ini dengan default nama data tabel 1. Ya, kemudian tambahkan kolom. Ya, seperti ini. Kolomnya nanti disesuaikan. Jadi persis seperti ini. Di dalamnya sebuah tabel ini ada kolom, ada tipe datanya. Ya, nanti tipe datanya bisa dirubah di sini. Nah, ini. Kemudian untuk namanya, name-nya bisa dirubah di sini. Ya, seperti itu. Ya, ini contoh saya tabel penjualan header dan detail. Ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, contoh ini tabel penjualan header saya sudah buat. Kita samakan dengan ini. Penjualan ya. Tabel penjualan header saya samakan dengan tabel penjualan header. ID transaksi, nomor nota, tanggal, jumlah, subtotal. ID transaksi, nomor nota, tanggal, jumlah, dan subtotal. Setelah itu, setelah menambahkan ini, yang harus Anda buat yaitu mendesain RDLC-nya. Ya, mendesain RDLC ini di sini. Ya. Mendesain RDLC. Karena di sini laporan penjualan, saya buatnya laporan penjualan biasakan menulis nama depannya untuk menandakan dia sebagai apa. Contoh FRM ini berarti dia form. Ya, RPT berarti dia report yang RDLC. Ya, itu tidak keharusan, cuma biar memudahkan Anda saja. Oh, ini file yang RPT, file report seperti itu. Ya. Untuk menambahkan ini langkah-langkahnya coba dilihat untuk menambahkan RPT-nya seperti apa. Nanti coba dilihat di video sebelumnya. Setelah Anda tambahkan, melihat di video sebelumnya, Anda menambahkan lewat new item ini. Jadi kalau di sini tidak ada ya nanti harus lewat yang video sebelumnya cara menambahkan. Di sini kita cari aja report. Report. Nah, seperti ini ya. Karena kita sudah menambahkan pada video sebelumnya, maka report ini sudah muncul
Ya, report ini sudah muncul. Jika tidak muncul di sini ya berarti harus ditambahkan. Nah, ini tipenya adalah RDLC dan dia defaultnya adalah report 1 karena sudah namanya sudah kita pakai kan. Tidak dipakai jadi dia keluarnya report 1. Ya, nanti kasih nama aja contoh RPT penjualan feeder atau apalah seperti itu. Nanti kalau sudah Anda oke, ya, Anda oke. Nah, contoh aja ya. Ini saya kasih contoh aja lah. RPT new item report. Di sini saya kasih RPT penjualan feeder. Contoh aja saya add. Ya. Maka akan polosan seperti ini. Ya, kadang setelah polos ini nanti Anda masukkan, kadang ada yang tidak ada, terutama di toolbox ini, di side menu ini, yaitu report data. Nah, ini report data. Jika report data ini tidak ada, ya, umpamanya close gitu kan, oh ini nggak ada gitu kan, Anda bisa cari itu yang paling penting. Jadi masuk ke menu view, kemudian paling bawah sendiri, atau dengan shortcut ini Ctrl Alt dan D, Ctrl plus Alt plus D, atau Anda cari aja view paling bawah report data, maka dia akan muncul. Ya, setelah dia muncul, yang pertama Anda drag tabel, yaitu untuk mengisi detail-detailnya, detail dari transaksinya. Ya, seperti ini. Kalau Anda lihat di tabel, berarti nanti kita tampilkan ini nih. Nah, ini. Yang ini kita tampilkan. Berarti ada berapa nih? Nah, ID transaksi nggak usah diikutkan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Ya, berarti Anda tarik aja tabelnya di sini. Pada saat Anda tarik di sini, maka akan muncul dataset properties. Ya, berarti tabel tersebut disambungkan dengan dataset. Ya, datasetnya yang tadi kan sudah ada dataset 1. Kemudian Anda pilih datasetnya ini, dataset 1. Di dalam dataset itu ada data tabel yang sudah Anda buat. Contoh tadi karena ini membuat laporan penjualan header, ya kita sambungkan dengan tabel penjualan header. Ya, kita klik aja di sini. Nah, ini sudah fieldnya semua sudah sesuai dengan data tabel yang tadi Anda buat, tipe datanya dan sebagainya. Kalau sudah Anda oke saja. Ya, oke. Seperti ini. Dia secara default akan keluar 3 kolom. Padahal di sini kita butuh berapa kolom? 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kolom. 1, 2, 3. Berarti kita tambahkan 1. Bisa kita insert left atau right. Right berarti kita tambahkan yang di sebelah kanan. Oke, seperti ini. Ya. Ini Anda bisa tarik aja. Defaultnya adalah ini header. Ya, header. Jadi nama dari setiap tabelnya ini, nomor nota, tanggal, captionnya dari tiap kolom. Anda tidak usah berikan nama, tapi Anda hanya pilih saja. Contoh di sini nomor nota, maka dia akan keluar di atas ya. Disesuaikan dengan nama yang field yang Anda pilih. Nah, seperti ini. Tetapi di sini nanti karena tulisannya tidak terlalu bagus, Anda bisa rename ya. Nah, ini Anda bisa gantikan. Contoh ini, nomor nota. Kemudian tanggal, kliknya sekali saja, jangan klik 2 kali. Ya, nanti akan masuk ke dalam kode. Jadi diklik aja sekali gini, terus klik lagi. Jadi sabar. Jangan keburu-buru. Klik di sini. Nah, ini kalau sudah ada kursornya di situ, Anda bisa langsung edit saja. Seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Jadi Anda bisa edit, disesuaikan saja tanggal, jumlah, dan sebagainya. Ini bisa diposisikan ya seperti ini. Ya, nanti kalau mau dikasih warna juga bisa. Oke, setelah itu ya ini juga Anda bisa posisikan di center. Ya. Kalau Anda mau menambahkan total, ya Anda bisa insert aja di sini, insert row, atau sebenarnya kita bisa berikan grup, ya per tanggal transaksinya. Jadi nanti bisa, atau per nota enggak, per nota karena di sini satu nota ya, kecuali nanti kita buatnya detail, bisa kita buatnya per nota yang di transaksi penjualan detail ya, karena di sini
adanya tanggal ya kita bisa buat tanggal, atau kita tidak mau buat tanggal tapi semuanya ya Anda bisa gunakan insert row di sini ya. Anda bisa insert row di sini, berikan di sini push below ya. Nah di sini ini ada nanti ada satu footer di dalam sebuah tabelnya ya. Di sini nanti Anda bisa contoh berikan jumlah. Kemudian di sini Anda bisa pilih subtotal, tetap otomatis nanti jadi sum. Ya, otomatis jadi sum. Atau caranya juga bisa dengan menggunakan expression seperti ini. Nah, ini. Nanti expression dia akan kosong kan. Kemudian Anda tuliskan sum, kemudian fieldnya di sini pilih subtotal, diklik 2 kali, ditutup. Ya, sama dengan cara yang tadi. Ya, seperti itu. Atau ini contoh, saya kasih nama di sini jumlah, kemudian di sini Anda ganti aja dengan jumlah. Nah, otomatis sum jumlah. Seperti itu. Kemudian Anda bisa tambahkan caption di sini, judul dari reportnya. Anda tarik adalah text box. Ya, di sini. Laporan penjualan. Periode, Anda bisa berikan periode. Jadi nanti kalau umpamanya ada kebutuhannya memang butuh periode ya Anda bisa tambahkan di situ. Nah, karena di sini periode biasanya menandakan tanggal, berarti kita harus tambahkan di sini juga text box lagi, yaitu tanggal kapan sampai kapan periodenya. Periode. Ya, karena di sini ya ini ada sedikit tips. Ya, karena di sini kita tidak ada tanggal. Tanggalnya ada tegel seperti ini, tapi tanggal periode contoh Anda akan membuat tanggal 1 Januari sampai tanggal 28 Februari seperti itu. Nah, itu kan tidak ada. Berarti kita buat sebuah parameter. Nah, seperti ini. Ya, di sini tidak ada parameter ya. Oke, Anda masuk ke report data. Nah, ini Anda bisa buat parameter di sini. Yang mana di sini Anda membuat sebuah rumah atau tempat yang nanti diisi dari kodenya, ya, dari pemanggilnya. Kode. Contoh di sini Anda buat tipenya adalah tanggal, namanya adalah tanggal 1. Ya, mengizinkan blank value, mengizinkan null. Nah, seperti itu. Kemudian tipenya mau teks, boolean, datetime, float. Anda buat teks saja. Nanti kita kirim sudah dalam format date. Seperti itu. Oke, kita sudah punya tanggal 1. Kita masukkan lagi tanggal 2. Ya, seperti ini. Ya, disesuaikan saja. Kemudian Anda tinggal tarik aja di sini. Ya, ini nanti akan kita isi. Kemudian kita tarik lagi tanggal 2. Kemudian tengahnya ini Anda bisa gunakan text box untuk menyambungnya, kasih nama sampai dengan seperti ini juga bisa. Ya, nanti tinggal didesain aja, disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Ya, oke, ini ya. Kalau ini sudah jadi, maka sudah selesai mendesainnya. Kemudian yang kedua, Anda buat lagi tadi yang pertama membuat dataset. Kalau sudah ada dataset berarti membuat data tabelnya untuk sumber datanya dari ini. Kemudian Anda membuat RDLC, kemudian Anda membuat form report untuk menampilkan ini. Ya, Anda buat report. Di sini sudah ada belum report penjualan ya? Sudah. Contoh saya buat lagi. FRM. Di sini Anda pilih, cari aja form, Windows Form, pilih form ya, tipenya form. Jangan lupa FRM report penjualan header. Ya, oke, seperti ini. Ya, desain dulu aja. Karena di situ ada periode, ya berarti
Saya akan lihat di laporan penjualan yang sebelumnya. Nah, ini ada periode. Anda bisa desain seperti ini. Ya, ada 2 label, 2 data picker, 1 tombol. 1 tombol. 1 button. Ya, oke, kira-kira seperti ini Anda desain, nanti periodenya kapan dan kapan. Kemudian yang penting, Anda harus menambahkan report viewer. Nah, ini kenapa tadi RDLC-nya tadi yang Anda desain, Anda harus tambahkan report viewer. Bagaimana cara menambahkan report viewer ini? Coba lihat di tutorial sebelumnya, ya. Saya nggak jelaskan di sini, jadi nanti Anda coba lihat untuk menambahkan report. Saya lupa itu pertemuan ke 9 atau apa, coba lihat aja di YouTube. Ya, Anda tarik aja di sini, Anda drag. Oke, setelah di drag di sini, Anda desain saja seperti ini. Kemudian biar bisa menyesuaikan dengan formnya, Anda tinggal ganti anchornya ke semua sisi. Oke, setelah itu yang paling penting nih, ada segitiga kecil ini, Anda choose report. Nah, di sini ada sumber-sumber datanya. Jadi ini kayak data grid, ini berarti data tabelnya gitu kan. Nah, ini adalah RDLC-nya tadi, sumber data untuk yang tadi sudah ada, tetapi tidak bisa ditampilkan ke aplikasi lah. Anda butuh ini report viewer ya, untuk menampilkan report. Nah, ini reportnya. Anda pilih aja tadi yang sudah Anda buat. Report penjualan header RDLC. Ya, oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Ini bisa sebenarnya Anda langsung choose data source, tapi kita tidak model yang seperti ini. Kita gunakan lewat kode. Ya, berarti yang paling penting kode yang utama adalah saat Anda pilih, kemudian Anda klik tampil, maka dia akan muncul. Ya, defaultnya saat Anda menambahkan report viewer, maka report viewer refresh report itu akan muncul di header load. Ya, di loadnya pokoknya dia akan muncul defaultnya. Nah, ini Anda bisa hapus atau Anda kopikan di button tampil klik seperti ini, karena ini untuk merefresh report. Jadi report waktu diklik tuh nanti dia akan refresh setelah di binding diisikan data set dan sebagainya, kemudian di refresh maka akan muncul. Jadi ini untuk memunculkannya setelah diisi semuanya. Ya, yang paling penting ini Anda harus tambahkan ini semua karena kita mengakses MySQL nanti. Ya, jadi Anda harus gunakan MySQL data.mysql client. Kemudian yang penting lagi using report. Saya lupa namanya, coba saya cari ya. Karena tidak jarang pakai. Sudah lama nggak pakai. Nah, ini nih. Using Microsoft Reporting Win Form. Nah, ini harus ditambahkan. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian saya lihat di laporan penjualan. Nah, ini ada MySQL-nya, class connection-nya juga harus ditambahkan. Nah, di antara public ini adalah untuk koneksinya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, Anda bisa lihat. Kemudian ini untuk menentukan mount today hari ini, mount sama lastnya. Itu untuk ngakalin aja, biar Anda nanti pilih tanggal sekarang. Ya, kalau Anda pilih tanggal sekarang, nanti periodenya pasti di akhir bulan. Ya, jadi dia bisa otomatis seperti itu. Ya, nanti boleh gunakan ini atau enggak ya, nanti enggak masalah. Ya, ini contoh aja. Jadi saya gunakan ini teknik aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau nanti Anda pilih umpamanya di sini periode mau buatnya 1 bulan penuh, ya ini bisa digunakan. Ya, dia otomatis nanti. Ini yang saya copy aja seperti ini. Ya, ini nanti yang membuat pada saat kalau bulan Agustus, contoh seperti ini kan tanggal 4 sampai tanggal 4. Nah, kok dengan saya menggunakan ini fungsi ini nanti saat ini dijalankan, ini otomatis tanggal 1, ini otomatis periodenya adalah 31. Dia secara otomatis bisa menampilkan posisi di tanggal terakhir di akhir bulan. Tanggal yang paling terakhir lah di akhir bulan Agustus. Contoh 31. Yaitu dengan menggunakan periode ini. Jadi menambahkan 1 bulan
Jadi kalau Agustus ditambah 1 berarti kan September. September dari tanggal 1 September. Terus di days-nya di minus 1. Ya, ditambahkan di minus 1. Berarti kalau tanggal 1 September kalau di minus 1 berarti 31. Nah, ini mengakalinya. Ngakalinya seperti ini. Jadi bulan hari ini ditambah 1, Agustus tambah 1 berarti September. September karena September berarti tanggal 1 awal bulan, kemudian di minus 1. Berarti nanti mundur otomatis jadi 31. Ya itu bisa semuanya. Kalau di Februari umpamanya seperti itu, Februari sekarang kabisat ya, 29 seperti itu. Sekarang 29 dia tahu nanti kalau saya tambah 1 Maret ya, kemudian kalau saya kurangin 1 karena sekarang tahunnya kabisat sesuai dengan kalender di komputer, dia nanti jadinya 29 tidak 28. Nah, itu seperti itu tekniknya. Ya, teknik saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk ini saya samakan, saya copy aja, nanti bisa lihat di kode. Ini sebenarnya cara yang saya gunakan untuk menampilkan maaf ini nanti ada jedor-jedor ya, sebelah soalnya bangun. Ini untuk menampilkan apa namanya? Data seperti yang Anda buat di menampilkan data report data penjualan di sini. Data penjualan di ini data penjualan. Nah, ini. Cuma ini ditampilkan di data grid. Ya, bedanya kalau di sini ditampilkan di report. Seperti itu. Bedanya di sini ditampilkan di report. Nah, ini saya pakai ini DT-nya ini saya kasih nama ini. DT periode 1, DT periode 2. DTP, date time picker 1 defaultnya ya. Saya kasih nama DTP. 2 ini saya kasih nama PTN tampil atau PTN cetak terserah lah. Ya, ini saya ambil nilainya dari sini, nilai dari sini. Kemudian ini select, saya akan mengambil tabel penjualan di mana tanggal. Nah, antara ini sampai ini. Kemudian setelah masuk, saya isiin ke sini. Kemudian DT tadi sudah ada isinya dari query ini. Kemudian diisikan ke dalam dataset. Ya, diisikan ke dalam dataset yang Anda buat. Nah, ini yang kemudian ada lagi ini parameter nih. Kenapa ada parameter? Karena report kita tadi ada parameter. Nah, namanya ada tanggal 1 dan tanggal 2. Biar ini muncul. Sebenarnya ini tidak ngikut perhitungan. Dia tidak ada hubungannya sama perhitungan yang atas ini. Tetapi dia parameter yang nanti akan kita tampilkan. Ya, bulan to string. Ya, saya format langsung DDMMYY. Bulan akhir, ini bulan akhir berarti kan tadi sudah dapat. Karena formatnya kan sesuai komputer Anda masing-masing. Nah, ini saya tentukan formatnya jadi DDMMYY. Nanti tanggal 31 Agustus 08 2021. Ya, kemudian setelah Anda buat ini tanggal 1 ini nanti nilai dari itu semua kemudian di set dimasukkan ke report viewer dengan cara ini. Kalau ada parameternya 10 ya Anda bisa gunakan ini atau nanti caranya looping juga bisa. Oke, setelah itu datasetnya harus di clear, dihapus dulu yang sudah nempel-nempel, kemudian ditambahkan ulang. Tambahkan dari mana? Dari RDS. RDS ini mana ini? Yang sudah isinya, sudah ada isinya. Oke, setelah itu nanti Anda bisa jalankan. Setelah dijalankan maka akan tampil. Ya, contoh aja seperti ini saya jalankan. Ini saya pakai yang data sebelumnya. Ya, itu aja dulu dibuat tabel penjualan header dulu aja, header dan pembelian header. Dah itu aja dulu. Nanti untuk invoice ya Anda bisa coba cek aja, nanti saya akan share kodenya di sini. Nah, ini contoh penjualan rekap. Nah, ini periodenya otomatis kan 31 Agustus dan sebagainya. Pada saya klik tampil, ada apa tidak? Tidak ada karena tidak ada penjualan. Anggap aja yang dulu-dulu ya. Nah, ini ada. Nah, ini dia akan otomatis sesuai parameter yang kita kirim. Begitu juga dengan ini nilai. Ya, oke. Mungkin itu aja penjelasannya. Anda nanti bisa dicoba. Ini saya stop dulu.